Ratusan tahun yang lalu, Jepang bukanlah negara maju seperti yang kita kenal saat ini. Kehidupannya sederhana, murni dari kegiatan manusia. Saat itu, terdapat 3 jabatan yang memainkan peran besar di pemerintahan Jepang. Pertama, Shogun, yang merupakan komandan angkatan bersenjata. Semua barisan siap, gerak. Korban gerak. Yang kedua, Daimyo, yang merupakan penguasa suatu wilayah atau seorang raja lokal dan pemegang kekuasaan tertinggi, kaisar. Tetapi perannya dapat dikatakan sangat terbatas karena adanya kekuasaan dari shogun dan daimyo. Namun, kekuatan politik dan militer yang besar ini sering dijadikan kompetisi untuk mencapai kepopularitas dan pengaruh yang luar biasa. Maka, tidak jarang terjadi pertumpahan darah demi kepopularitas tersebut. Di samping itu, hubungan Jepang dengan orang asing dan misionaris berjalan dengan baik. Transaksi demi transaksi dagang dilakukan sampai Sungguh, kebijakan ini semakin sangat gila. Jika begini terus, anak-anakku bisa tak makan. Ya, kau benar. Tetapi selain itu, apa kau tidak khawatir akan mereka? Maksudmu? Mereka para misionaris. Aku khawatir mereka mengambil identitas kita. Kau benar. Semakin lama mereka semakin berkembang. Bahkan teman kecil raja sudah terpengaruh oleh mereka. Hah, demi itu, kita harus melakukan pemberontakan. Sungguh? Tapi, apakah hanya kita saja? Hah, tentu saja tidak. Kau tahu, hal ini sudah lama ingin kami lakukan. Kami? Ini tempatnya, mari kita berserang. Gomisaki, apa yang kau lakukan? Toro, maafkan aku. Para misionaris itu harus disingkirkan. Ku tak sanggup lagi. Madoka anakku, semoga kamu baik-baik saja. Tolong jangan bunuh aku. Aku nggak tahu apa-apa. Berdirilah. pemberontakan Shimabara memakan banyak sekali nyawa. Akibatnya, rasa renggang terhadap orang asing itu semakin terasa di antara warga Jepang.
Sementara itu, kondisi para pejabat, shogun dan daimyo sedang tidak baik-baik saja. Salah satu daimyo Tozama, memiliki hubungan dagang yang baik dengan bangsa-bangsa Asia Timur. Hal ini memicu iri dengki dari salah satu shogun, yaitu Shogun Tokugawa. Akibatnya, dia membuat suatu kebijakan yang berdampak besar kepada Jepang, yaitu kebijakan Sakoku. Kebijakan Sakoku merupakan kebijakan isolasi diri yang membatasi hubungan Jepang dengan negara lain selain Tiongkok, Korea, dan Belanda. Akibatnya, para misionaris di Jepang terpaksa diusir. Kebijakan ini membuat perkembangan Jepang semakin terhambat selama 200 tahun lamanya, sampai seseorang tiba. Tokugawa, Hah? Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk? ini tidak penting sekarang. Aku mau kau menandatangani ini sekarang. Dan bagaimana jika aku menolak? Sudah kuduga kau akan menjawab hal ini. Kau tidak menandatangani ini. Apakah kau mau? Kau mau ini? Cepat Tuan, aku sudah menunggu lama. Setelah penandatanganan konvensi Kanagawa itu, banyak penduduk Jepang yang merasa kecewa terhadap Shogun Tokugawa. Akibatnya, dilengsarkanlah kekuasaan Shogun dan digantikan oleh kekuasaan tertinggi, yaitu Kaisar Meiji. Dan di saat itu pula berakhirlah kebijakan Sakoku. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Meiji menyadari keterbelakangan Jepang dari bangsa barat lainnya. Akhirnya, ia menunjuk beberapa pejabatnya untuk menjalankan misi penting. Misi mengumpulkan informasi yang bersumber dari bangsa barat, yaitu misi Iwakura. Tiga. Ini Tuan, sudah kami kumpulkan. Kerja bagus. Sekarang terapkan ini di semua negara. Semenjak penerapan dari informasi tersebut, Jepang mengalami banyak sekali perubahan di berbagai bidang. Di bidang industri, Jepang membangun banyak sekali industri dan pabrik-pabrik, seperti pabrik senjata, pabrik untuk peleburan besi, dan lainnya. Hal ini membuat Jepang menjadi negara industri. Di bidang perdagangan, Jepang mengembangkan pelabuhan-pelabuhannya menjadi pelabuhan modern. Hal ini membuat kegiatan perdagangan di Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Di bidang militer,
Jepang menerapkan kebijakan wajib militer bagi laki-laki berumur 21 tahun untuk jangka waktu tertentu. Juga, Jepang berhasil membuat suatu kapal yang mirip dengan kapal hitam milik Matthew C. Perry. Namanya kapal Kaiyomaru. Ohayo gozaimasu. Di bidang pendidikan, Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda bangsanya. Mereka diajarkan rasa nasionalisme terhadap Jepang itu sendiri. Jadi anak-anak, kita mulai dari sekarang harus mencintai Jepang. Mari sama-sama kita katakan, saya cinta Jepang. Saya cinta Jepang. Di bidang sosial, Jepang menghapus 4 kasta yang ada di dalam masyarakat pada saat itu, yaitu orang-orang bijaksana, petani, seniman, dan pedagang. Dan di bidang hukum, Jepang mengikuti model sistem hukum serta konstitusi dari Jerman. Maka, daripada Ternyata enak ya menjalani hidup dengan kejayaan. Aku ingin menjalani hidupku seterusnya hingga akhir hidupku seperti ini. Tapi Tuan, kita perlu 3 hal. Apa itu? Pertama, kita perlu pasokan bahan mentah yang stabil. Kedua, jalur pelayaran yang aman. Dan yang ketiga, target pasar bagi hasil industri. Aku sepertinya mengenali hal ini. Orang barat sana. Ternyata begitu permainan kalian. Oke. Hei, pasukan-pasukan mentah itu Kudeta. ada di Asia Tenggara dan Tengah kan? Oh benar Tuan. Mari kita kuasai wilayah-wilayah tersebut. Apa Tuan yakin? Ya, tapi kuatkan dulu militer kita. Baru kita menyerang. Maka, daripada saat itulah dimulai imperialisme Jepang. Di dalam prosesnya, hanya terdapat mimpi buruk bagi setiap orang, seperti peperangan, Akan kupastikan Rusia akan takluk kepadaku. perjanjian, dan pelanggaran perjanjian. Adanya usaha pemberhentian dari negara-negara lain. Pengepungan di suatu pelabuhan. Dan perluasan wilayah-wilayah invasi Jepang. Sampai Hindia Belanda.